Halo, selamat datang di channel Movie Max Recap. Pernah kebayang gak guys? Kehilangan dua orang yang kalian cintai berturut-turut? Kejadian ini menimpa seorang gadis yang terpaksa kehilangan saudari dan kekasihnya di film All the Bright Places yang rilis di tahun 2020 kemarin guys. Oke, daripada berlama-lama, segera siapkan tisu kalian dan inilah spoilernya. Pada suatu pagi yang tenang, ada seorang pemuda yang sedang berlari pagi sambil mendengarkan musik ambient melalui headphone-nya. Ketika akan melintasi sebuah jembatan, ia tanpa sengaja melihat seorang gadis berdiri di atas tembok jembatan, melamun sambil memandangi sesuatu yang berada di bawahnya. Beberapa saat si pemuda itu memandanginya, lalu tiba-tiba pertanyaannya mengejutkan si gadis. What are you doing? Ternyata kedua muda-mudi itu sudah saling mengenal. Si gadis bernama Violet Markey dan si pemuda bernama Theodore Vince, yang keduanya adalah teman sekelas. Tidaklah salah, Vince menghampiri Violet. Sebab, siapapun jika melihat seseorang berdiri di atas jembatan dengan wajah murung, pasti punya rencana untuk bundir. Vince terlihat menirukan Violet berdiri di atas jembatan dengan satu kaki yang ternyata manjur untuk mencegah Vi untuk lompat ke bawah. Keesokan harinya mereka sempat berpapasan di ruang loker saat Vince hendak menuju ruang BP, karena ia harus bertanggung jawab karena sering bolos sekolah. Guru BP itu bernama Mr. Embry. Saat di kantin bersama kedua temannya, Vince sempat melihat kembali Vi yang sedang bersama temannya dari kejauhan. Vince tampak tak berkedip memperhatikan Vi sehingga Brenda temannya penasaran tentang tatapannya kepada Vi. Ternyata kemurungan Vi itu ketika berada dimanapun, baik di sekolah maupun di rumah, ia selalu murung. Di malam hari di kamar, Vince memutar sebuah piringan hitam dengan lagu yang mengalun lembut. Terlihat begitu banyak tempelan-tempelan kertas dengan berbagai tulisan di dinding kamar. Vince yang penasaran, googling untuk mencari profil si gadis yang bernama Violet itu dan mendapatkan informasi bahwa Vi mempunyai seorang saudari bernama Eleanor yang meninggal karena kecelakaan mobil. Pada zaman sekarang jika ada temanmu yang murung, carilah di Google, maka kau akan memperoleh jawabannya. Keesokan paginya pada saat guru geografi Mr. Hudson memberi tugas akhir menjelang kelulusan, yaitu berkeliling Indiana untuk mengamati pemandangan yang indah, dan kemudian ditulis dalam laporan kelompok yang terdiri dari 2 orang. Vi yang datang terlambat menjatuhkan buku-buku yang ia bawa sehingga Mr. Hudson berpaling padanya, tapi secepat itu pula Vince segera menyelamatkan suasana dengan membalik meja hingga berkelontangan. Walaupun Vi sempat melemparkan senyum manisnya ke Vince, tapi di luar kelas ia tetap ketus ketika diajak bicara Vince. Ketika ia membicarakan tugas outdoor Mr. Hudson kepada sang bunda, tapi bunda berpendapat ada baiknya Vi untuk melihat dunia luar lagi. Karena menuruti perkataan sang bunda, maka Vi mau datang ke pesta temannya yang beberapa hari lalu mengundangnya. Tapi mood Vi tetap buruk sehingga ia tetap murung di pesta itu. Karena tidak betah dengan suasananya, Vi pulang dan di perjalanan ia mendapat notif Instagram yang ternyata dari Vince yang mengirim lagu ciptaannya.
Vince sebenarnya hanya memancing agar bisa berbicara lebih dekat dengan Vi untuk mau menjadi partner dalam Thea Mr. Hudson, namun Vi malah berkeras agar Mr. Hudson mengeluarkannya dari tugas itu. Namun Vi gagal ketika mengajukan permintaannya ke Mr. Hudson, dan akhirnya ketika di perjalanan pulang ke rumah, ia berpapasan dengan Vince di jalan. Vi akhirnya mau berpartner dengan Vince tapi dengan syarat tanpa menggunakan mobil. Akhirnya Vince menuruti syarat Vi dan keesokannya mulailah mereka menjelajah alam Indiana dengan menggunakan sepeda. Pada suatu ketika Vince mengajak Vi untuk berhenti di sebuah spot yang menurutnya adalah hal terkeren, tetapi ternyata yang ia maksud hanyalah patok batu penanda dengan tulisan titik tertinggi di Indiana. Lalu Vince melompat dan berdiri di atas patok itu dan memaksa Vi yang masih merengut memandang sekelilingnya. Tapi ternyata inilah hal terkonyol Vince yang bisa membuat mood Vi mencair saat itu. Untuk pertama kalinya Vi tersenyum saat itu. Saat malam hari, Vi yang mulai menaruh perhatian pada Vince, mendem Vince dengan menuliskan kata-kata puitis yang ia dapat dari Google, dan Vince pun langsung membalasnya. Setelah berbalas-balasan DM, Vince mendatangi rumah Vi dan memanggil Vi dengan cara menimpuk kaca jendela kamar Vi. Setelah Vi meminta izin ortunya, mungkin doi bilang untuk tugas Mr. Hudson, maka mereka mulai bersepeda menjelajah malam. Vince yang memimpin untuk menentukan tempat yang akan mereka kunjungi, mengajak Vi untuk berhenti di beberapa tempat. Perhentian pertama yaitu di sebuah area sepi yang terlihat berantakan tak terurus, yang banyak terdapat coretan-coretan vandal. Tapi guys, yang menarik adalah Vince menunjukkan sebuah dinding yang berisi coretan-coretan, bucket list, untuk ditulisi apa cita-citamu sebelum kau mati, dan mereka masing-masing menulis di situ. Sejak malam itu rupanya cukup mengubah mood Vi di hari-hari berikutnya. Ia menjadi lebih ceria dari sebelumnya. Namun setelah ia bertemu dengan temannya, Amanda, yang memberitahu tentang Vince yang mengamuk di kelas tahun lalu, Vi agak berubah ketika ditemui Vince di ruang loker untuk mengajak Vi mengunjungi beberapa spot lagi yang ditolak oleh Vi, namun Vince tidak menyerah. Pagi-pagi, ayah Vi memandang keluar jendela. Ia melihat ada seorang anak yang tidur di rumput halaman depan. Vi yang melongok dari jendela segera mengetahui bahwa Vince lah yang tidur di situ dan membangunkannya. Ternyata cara Vince bermalam di kebun Vi cukup ampuh memaksa Vi untuk ikut dia, bahkan mau untuk bepergian jauh dengan mobilnya. Perjalanan yang menampilkan pemandangan indah dengan hamparan pepohonan dan persawahan membuat suasana menjadi makin romantis, ditambah saat Vince menggenggam tangan Vi. Spot pertama yang Vince tunjukkan, yaitu sebuah rumah petani dengan sebuah roller coaster mini, yang langsung membuat Vi begitu menyukai saat mencobanya. Selesai dari roller coaster, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Namun di tengah perjalanan dengan kehangatan sinar mentari Indiana di pagi hari, rupanya menghangatkan jiwa mereka berdua, sehingga saat tiba-tiba Vince menghentikan mobilnya di tengah persawahan, ia mencium Vi, yang juga mulai ada rasa dengan Vince. Mereka begitu berbahagia, bersenda gurau dan menari bersama di tengah-tengah rerumputan yang berada di pinggir sebuah hutan kecil, hingga keesokannya mereka resmi menunjukkan kedekatan mereka kepada dunia. Saat bersama sahabat Vince, yaitu Charlie dan Brenda, Vince mulai menunjukkan keanehan. Ketika sedang tertawa-tawa,
Vince tiba-tiba termenung dengan pandangan kosong yang kemudian di hari berikutnya ia menghilang beberapa hari tanpa diketahui rimbanya. Bahkan oleh sahabatnya sendiri. Dan tidak bisa dikontak dengan cara apapun. Namun, tiba-tiba suatu pagi ia sudah berada di rumah Vi dan bercakap-cakap dengan ayah bunda Vi dengan begitu sopan dan akrab membicarakan hubungan mereka. Saat Vi akan mulai menghujani Vince dengan pertanyaan-pertanyaan dan kekesalannya, Vince menunjukkan apa yang ia kerjakan beberapa hari ini yang membuat Vi kembali tersenyum. Lalu Vince mengajak Vi ke sebuah danau untuk berenang, tapi sebelum berenang Vince menceritakan sebuah kisah pilu di masa lalu tentang sekelompok remaja yang menghilang setelah berenang di danau itu. Sejenak, Vi tampak ragu untuk berenang, namun setelah beberapa saat, dia duluan yang masuk ke air diikuti Vince. Saat berjemur setelah berenang, Vi menanyakan tentang luka parut di perut Vince yang segera Vince mengalihkan pembicaraan yang ingin melihat dasar danau. Setelah 5 menit, 10 menit, atau bahkan 15 menit Vi tidak melihat keberadaan Vince membuat ia panik dan bergegas masuk ke dalam air, serta berteriak-teriak memanggil Vince. Ternyata Vince yang punya kebiasaan menyelam bermenit-menit di tub kamar mandi muncul tiba-tiba di belakang Vi dan mengejutkan Vi. Vi langsung marah kepada Vince karena ia khawatir kalau terjadi apa-apa dengan Vince di bawah sana, dan menuntut Vince menceritakan tentang dirinya lebih mendalam karena tadi mengalihkan pembicaraan saat ditanya soal luka parutnya. Vince akhirnya menceritakan sekelumit kisah hidupnya yang pilu di masa kecil, di mana ia dan kakaknya sering disiksa oleh ayahnya. Akhirnya Vi mau memahami Vince dan memaafkannya, dan hubungan mereka baik kembali. Vince lalu mengajak Vi ke sebuah depo kereta api, bercengkerama dan bernyanyi di sana hingga malam tiba. Di tengah dinginnya udara malam, mereka berbagi kehangatan cinta mereka di dalam salah satu gerbong kosong. Mereka membuka baju mereka satu persatu dan saling mencumbu. Keesokan paginya Vi terlonjak bangun. Ia teringat tidak memberi kabar ke orang tuanya karena ia tidak pulang semalam dan membangunkan Vince. Lalu dengan tergopoh-gopoh, Vince mengantarkan Vi pulang dan mencoba memberi alasan kepada ayah Vi agar tidak memarahi Vi, tapi ayah Vi tidak menggubrisnya dan menyuruh Vince pulang. Di rumah, di kamarnya, entah kenapa tiba-tiba mendadak seluruh kertas label yang Vince tempel di dinding kamar, dengan kalut ia copot dan ia cat ulang dindingnya dengan warna lain secara serampangan saja. Rupanya guncangan jiwa Vince kambuh. Ia mencoba mengobati dirinya dengan mengunci diri di lemari pakaian dan tidak berhasil. Keesokan harinya bahkan ia sampai berkelahi dengan Romer yang menyebutnya sebagai orang aneh. Akhirnya Vince mencoba saran Mr. Embry, guru BP-nya untuk ikut kelas kesehatan mental. Namun bukan makin baik, Vince malah makin parah. Ia kembali menghilang berhari-hari yang membuat Vi khawatir. Vi bahkan duduk berjam-jam di kamar Vince sambil memandangi isi kamarnya yang berantakan. Saat muncul, Vince mendatangi tempat kerja Kate, kakaknya, dan menanyakan perihal ayahnya yang selalu menyiksa mereka berdua dan tidak mendapatkan jawaban yang melegakan. Ketika tiba di rumah, Vince mendapati Vi berada di kamarnya. Vince dengan berang mengusir Vi yang sebenarnya sangat khawatir dengannya. Seperti biasa, Vince kembali menghilang beberapa hari dan selang waktu kemudian, Vi mencoba menelpon Vince yang hanya dijawab oleh mesin penjawab otomatis. Hey, it's Vince. Leave a message. Kali ini rupanya masalah Vince sangat serius. Hingga akhirnya kekhawatiran Vi memuncak.
ia mencoba mencari pendapat ayahnya tentang Vince. Di situ Vi berterus terang tentang pertemuan pertamanya dengan Vince yang menyelamatkannya dari percobaan bunuh diri. Akhirnya ayah menyarankan Vi untuk mencari Vince di tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi, dan Vi langsung mengeluarkan mobilnya dan mengendarainya menuju danau di mana Vince pertama kali menceritakan kisah masa kecilnya yang pilu. Sesampainya di danau, benar saja dugaan Vi, pertama-tama ia menemukan mobil Vince dalam keadaan kosong. Perasaan Vi mulai tidak karuan ketika ia menemukan pakaian Vince berserakan di tepi danau. Ia mulai histeris memanggil Vince, dan ketika menemukan ponsel Vince di saku celananya, maka Vi mulai menangis sejadi-jadinya dan menyadari Vince telah tiada. Oke guys, sampai di sini dulu ya, kawan-kawan. Alur cerita All the Bright Places. Mimin kehabisan kata-kata karena terbawa emosi menarasikan film ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film yang lain dari kami. See you later.